Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimadini Lasanti dengan NIM 221103111 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3 kelas P dengan nomor absen 3. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan mengenai resum artikel yang telah saya buat sebelumnya guna memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Konsep Dasar PPKN SD. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, artikel pertama dengan tema norma dan moral dalam PPKN SD akan saya bawakan. Artikel pertama dengan judul Konsep, Nilai, Moral, dan Norma dalam Pembelajaran PPKN SD diambil dari Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial pada tahun 2020 oleh Adinda Bilkis Azizah dan kawan-kawan. Adapun pembahasannya, degradasi moral yang terjadi pada generasi muda saat ini merupakan dampak dari kurangnya perhatian yang diberikan oleh guru dan orang tua di rumah, sehingga menyebabkan maraknya tawuran pada anak remaja. Muatan pelajaran PPKN sebagai mata pelajaran yang berfokus pada pembentukan diri harus diimbangi dengan peran penting guru sebagai fasilitator yang memberikan dukungan maupun motivasi kepada para peserta didik. Kurangnya perhatian dan pemberian dukungan kepada mereka menyebabkan guru sebagai pendidik memiliki tugas dalam mengarahkan dan mendukung pengembangan potensi peserta didik ke arah yang lebih positif. Guru sebagai seseorang yang digugu dan ditiru harus memiliki nilai, moral, dan sikap yang baik sehingga mampu menjadi contoh bagi para peserta didik. Guru yang menjalankan perannya secara profesional dalam mendidik akan menciptakan anak yang pintar, sopan, dan juga santun dalam lingkungannya. Baiklah, artikel kedua dengan judul Implementasi Nilai Pancasila pada Generasi Z diambil dari Jurnal Evaluasi dan Pembelajaran pada tahun 2022 oleh Sakila Azahra Meisya Putri dan kawan-kawan. Adapun pembahasannya, generasi Z merupakan generasi yang tumbuh bersama teknologi sejak mereka lahir. Generasi Z memiliki ciri tidak terlepas dari teknologi dan perkembangan iptek yang menyebabkan mereka memiliki jiwa yang impulsif dan individualitas yang tinggi. Pada zaman globalisasi yang serba digital ini, generasi Z secara tidak sadar telah terbawa arus global yang menyebabkan rendahnya rasa nasionalisme dan patriotisme dalam diri mereka. Jiwa sosial di antara mereka kian menipis digantikan oleh teknologi baru di mana mereka lebih tertarik pada kehidupannya di dunia maya. Jika hal ini dibiarkan, nilai-nilai Pancasila akan semakin terkikis dan hilang di telan zaman. Untuk mencegah hal tersebut, implementasi pada nilai-nilai Pancasila pada generasi Z dapat dimulai dari kehidupan sehari-hari, seperti memperingati hari penting, yakni Hari Kemerdekaan, Hari Sumpah Pemuda, Hari Pancasila, dan hari-hari lainnya. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan mencintai produk dalam negeri dan bersungguh-sungguh dalam mencapai prestasi guna membanggakan negara Indonesia. Artikel ketiga dengan judul UUD 1945 sebagai landasan konstitusional terhadap perlindungan hak warga negara Indonesia diambil dari Journal of Civic Education Research pada tahun 2023 oleh Jerimas Pelokila. Adapun pembahasannya, konstitusi adalah perangkat negara yang perannya tak bisa dipandang sebelah mata. Kedudukan konstitusi sangatlah penting bagi suatu negara. Hal ini disebabkan konstitusi memiliki peran untuk mengatur dan membatasi penguasaan dalam suatu negara. Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya. Dalam UUD 1945 secara tegas memuat hak-hak dasar warga negara yang selanjutnya disebut sebagai hak konstitusional. Perlindungan hak konstitusional di Indonesia mencakup hak sipil, hak politik, hak ekonomi, serta hak sosial budaya. Pengaturan HAM di dalam konstitusi menunjukkan bahwa HAM sudah menjadi materi muatan konstitusi sehingga mengikat semua pihak terkait, terutama penyelenggara negara dan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemenuhan HAM bukan hanya tanggung jawab penyelenggara negara, tetapi merupakan tanggung jawab semua orang dan juga warga negara Indonesia. Artikel keempat dengan judul Semangat Pluralisme untuk Menjaga Keutuhan NKRI diambil dari Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah pada tahun 2020 oleh Fathul Huda. Adapun pembahasannya, terjadinya krisis multidimensional dan kurangnya pemahaman kepercayaan menyebabkan munculnya ancaman yang serius terhadap persatuan dan keutuhan bangsa, sehingga terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika berbangsa dan bernegara.
NKRI merupakan suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar dengan berbagai macam adat suku, keyakinan yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pluralisme sebagai suatu kerangka interaksi menunjukkan adanya rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain, sehingga dapat menjadi bangsa yang satu dan utuh. Hadirnya rasa pluralisme di tengah-tengah masyarakat menunjukkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik dalam menjaga keutuhan NKRI. Generasi muda sebagai aset terbesar bangsa menciptakan sikap pluralisme di tengah masyarakat yang membentuk kebutuhan masyarakat yang rukun serta saling menguatkan di tengah kemajuan bangsa Indonesia. Adapun artikel kelima dengan judul Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi, Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia dari jurnal Lex Scientia Law Review pada tahun 2018 oleh Della Luskiselian dan Kairin Melina. Adapun pembahasannya, kebebasan berekspresi merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin secara konstitusi. Negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Dalam sistem politik demokratis, watak hukum yang dihasilkan bersifat responsif dan akomodatif. Substansi hukum yang tertuang dalam beragam peraturan perundangan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. HAM menjadi salah satu ukuran penegakan hukum. Keberadaan hak asasi manusia dalam konsepsi negara hukum terkait dengan pengaturan hak asasi manusia oleh negara bukan berarti telah terjadi pengekangan oleh negara, namun dalam konsepsinya adalah pengaturan oleh negara. Dalam suatu sisi, hak asasi memiliki sifat dasar yang membatasi kekuasaan pemerintah, namun sebaliknya, pada sisi lain, pemerintah diberi wewenang untuk membatasi hak-hak dasar sesuai dengan fungsi peradilan atau staring. Baiklah, artikel ke-6 yakni penerapan asas persamaan di hadapan hukum dalam praktik peradilan pidana. Diambil dari Jurnal Studi Hukum Pidana pada tahun 2021 oleh Moh Ikhwan Kurniawan. Adapun pembahasannya, asas persamaan di hadapan hukum merupakan asas terpenting dalam hukum. Asas persamaan di hadapan hukum adalah asas yang menciptakan suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu atau manusia tanpa adanya suatu pengecualian atau keistimewaan. Negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan aturan hukum yang berlaku yang tersusun di dalam peraturan perundang-undangan terhadap semua orang tanpa terkecuali. Dalam hal ini, baik yang diperintah maupun pemerintah wajib tunduk kepada hukum yang sama. Dengan demikian, setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang gender, ras, suku agama, warna kulit, kepercayaan, serta keyakinan. Baiklah, sekian penjelasan artikel yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.